Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Wiwi dalam channel Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan fungsi eksponensial. Sebagai lanjutan kita belajar tentang fungsi eksponensial, konsepnya dan ciri-ciri atau karakteristiknya yang terdahulu ya. Sebagai materi matematika peminatan kelas 10, jika berkenan dengan video ini nanti jangan lupa like dan subscribe, juga share ke teman-teman agar dapat juga menyimak video tentang penerapan fungsi eksponensial ini. Oke, sebelum kita mulai materi, kita akan ingat kembali tentang karakteristik fungsi eksponensial. Nah, di sini ada contoh grafik fungsi eksponensial. Kita dapat mengamati dari grafik tersebut jika nilai X semakin besar, jadi arah ke kanan, maka nilai Y atau nilai fungsinya juga semakin besar. Maka kondisi semacam ini kita katakan fungsi yang monoton naik, ya, yaitu untuk fungsi eksponensial f(x) sama dengan a pangkat x, a lebih dari 1. Jadi di sini a adalah basis, jadi basisnya lebih dari 1, maka untuk X semakin besar, maka nilai fungsinya semakin besar pula. Sebaliknya, dalam grafik fungsi eksponensial ini, jika nilai X semakin besar, ternyata nilai Y-nya atau nilai fungsinya semakin mengecil. Maka ini kita sebut dengan fungsi yang monoton turun, yaitu untuk f(x) sama dengan a pangkat x, nilai a-nya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi, kedua kondisi ini merupakan salah satu karakteristik fungsi eksponensial yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Nah, kita juga akan mengingat tentang aritmatika sosial di SMP dulu, bahwa jika nilai modal N0, kita misalkan N0, yang dibungakan dengan sistem bunga tunggal dengan suku bunga P% selama T satuan waktu, modal tersebut akan menjadi NT sebagai berikut ya. Jadi NT sama dengan N0 ditambah B. Artinya modal setelah sekian waktu akan bertambah sebesar modal awal ditambah bunga, di mana bunganya adalah dihitung dengan N0 kali P% kali T ya. Jadi NT didapatkan N0 ditambah N0 kali P% kali T. Ini kalau perhitungan menggunakan bunga tunggal. Nah, bagaimana jika bunga pada periode berikutnya dikenakan pada nilai periode sebelumnya yang telah termasuk bunga? Nah, ini nanti kita akan belajar antara lain tentang bunga majmuk ya. Namun sebelumnya kita akan lihat hal umum dulu tentang penerapan fungsi eksponensial ini. Jadi, jika masalah sehari-hari yang membahas suatu nilai, di mana nilai tersebut merupakan hasil perkalian dari nilai sebelumnya, maka masalah tersebut dapat menerapkan konsep fungsi eksponensial. Terdapat dua kategori penerapan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Jadi nanti bersesuaian dengan fungsi monoton naik. Jadi nilainya semakin besar. Yang kedua adalah peluruhan. Ini akan bersesuaian dengan fungsi yang monoton turun. Jadi nilainya semakin kecil. Kita akan menemukan rumus untuk pertumbuhan. Jadi jika nilai N0 dengan tingkat pertumbuhan P% dalam periode T satuan waktu, kita akan temukan rumusnya melalui tabel ini ya. Nah, untuk periode waktu yang pertama, nilai N0 setelah 1 satuan waktu menjadi N1 sama dengan N0 ditambah P% kali N0. Jadi, nilai setelah 1 periode adalah nilai awal ditambah nilai awal kali persentase pertumbuhannya, gitu ya. Nah, ini secara aljabar yang di luas kanan ini bisa kita faktorkan. Jadi dua suku ini ada faktor yang sama N0, sehingga menjadi
N1 sama dengan N0 kali 1 ditambah P%. Nah, karena di sini N0, maka kolom ini untuk baris pertama ini kita kosongi. Langsung kita tulis sebagai sama ya, cuma ini kita munculkan pangkat satunya. Nah, kemudian pada periode waktu yang kedua, maka N2 diperoleh dari nilai pada periode sebelumnya, yaitu periode 1 ditambah P% kali nilai pada periode 1. Kembali kita faktorkan, N1 kita faktorkan, jadi N1 kali 1 ditambah P%. Kemudian N1 ini karena sudah bernilai N0 kali 1 ditambah P% pangkat 1, maka kita substitusikan. Kita gantikan ke N1. Nah, kita dapatkan bentuk N2 sama dengan N0 kali 1 ditambah P% kali 1 ditambah P%. Dua faktor terakhir ini sama sehingga kita tulis dalam bentuk pangkat. Begini ya, N2 sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat 2. Nah, pola ini akan terus berulang di periode-periode berikutnya. Jadi di N3 dengan cara yang sama akan kita peroleh N3 sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat 3. Begitu pula di periode waktu yang keempat, kita peroleh N4 sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat 4. Pada kolom terakhir ini kita dapat mengamati polanya, yaitu jika di sini N1, maka nilai akhir periodenya adalah N0 kali 1 ditambah P% pangkat 1. Untuk akhir periode kedua, N2 sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat 2, dan seterusnya. Pada akhir periode keempat, maka di sini adalah N0 kali 1 ditambah P% pangkat 4. Kita bisa mengamati polanya, sehingga pada saat periode waktu yang ke T, kita dapat rumuskan NT sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat T. Nah, seperti ini. Sehingga di sini jika ingin periode waktu yang ke-7, maka di sini tinggal T-nya diganti 7. N7 sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat 7. Nanti tergantung N0-nya berapa dan tingkat pertambahannya P%-nya berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita amati basis 1 ditambah P%. Ini nilainya adalah lebih dari 1. Nah, jadi karena di sini basisnya lebih dari 1, maka rumus yang barusan kita ketemukan di sini adalah semakin besar periode waktunya, maka nilai fungsinya juga semakin besar. Jadi ini fungsi naik ya. Oleh karena itu kita sebut dengan pertumbuhan. Oke. Nah, sebaliknya di sini peluruhan, nilai N0 dengan tingkat peluruhan P% dalam periode T satuan waktu dengan cara yang sama kita akan peroleh rumusnya ya. Hanya saja di sini bedanya adalah untuk akhir periode pertama N1 sama dengan N0 dikurangi. Ya, jadi di sini dikurangi N0 dikurangi P% kali N0. Langkah berikutnya sama, difaktorkan, kemudian ditulis dalam bentuk pangkat. Akhir periode kedua juga sama, dari periode sebelumnya dikurangi P% kali nilai periode sebelumnya, difaktorkan, disubstitusi, kemudian ditulis dalam bentuk pangkat. Dan seterusnya sehingga nilai peluruhan pada periode waktu ke T kita bisa dapatkan NT sama dengan N0 kali 1 dikurangi P% pangkat T. Kalau kita amati basisnya, di sini 1 dikurangi P%, maka nilainya adalah basis lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka ini bersesuaian dengan fungsi turun ya, fungsi monoton turun. Untuk peluruhan ini semakin besar periode waktunya, maka nilai fungsinya semakin mengecil. Itulah yang disebut dengan peluruhan atau diistilahkan juga penyusutan. Oke, kita sudah temukan rumus untuk pertumbuhan dan peluruhan. Kita akan perhatikan contoh-contoh. Contoh soal yang pertama.
Di sini terdapat suatu modal sebesar 5 juta rupiah dibungakan majemuk tahunan dengan tingkat bunga 4% per tahun di sebuah bank. Tentukan besar modal setelah T tahun, kemudian besar modal setelah 6 tahun. Oke, bagaimana menjawabnya? Kita perlu mengidentifikasi dulu mana yang diketahui dan ditanyakan. Oke. Yang diketahui adalah N0. Kita misalkan menggunakan variabel N0 yaitu 5 juta. Kemudian P% yaitu tingkat pertumbuhan atau dalam hal ini suku bunga ya. P%-nya adalah 4%. Kemudian T-nya 6. Nanti itu pertanyaan yang kedua. Ditanyakan NT dan N6. Oke. Kita akan menuliskan rumus untuk pertumbuhan. Jadi di sini kita dapat mengidentifikasi kalau masalah bunga itu nilainya tentu akan bertambah sehingga kita gunakan rumus pertumbuhan yaitu NT sama dengan N0 kali 1 ditambah P% pangkat T. Kemudian kita gantikan variabel-variabel N0 dengan 5 juta, kemudian P% dengan 4%. Karena di sini diinginkan NT, maka T-nya kita biarkan dulu dalam bentuk T. Kita operasikan bagian 1 ditambah 4%. Nah, 4% kita bisa baca 0,04. Ya, sehingga jika ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1,04. Jadi, jawaban untuk besar modal setelah T tahun adalah ini. NT sama dengan 5 juta kali 1,04 pangkat T. Jadi di sini adalah fungsi eksponen. Sudah terlihat basisnya lebih dari 1. Jadi pasti nilainya naik seiring dengan periode waktu yang bertambah. Oke. Nah, di sini contohnya kita ingin menjawab N6, maka T-nya diganti 6. T-nya diganti 6 sehingga kita akan hitung 5 juta kali 1,04 pangkat 6. Nah, di sini menghitungnya agak rumit bagian perpangkatan ya, boleh kita gunakan alat bantu hitung, kalkulator ataupun komputer ya. Di sini saya contohkan menggunakan kalkulator yang ada di komputer, di HP juga ada sama saja ya. Nah, yaitu kita akan hitung 5 juta kali 1,04 pangkat, biasa kita gunakan shift 6 di keyboard ya. Nah, sehingga inilah hasilnya 5 juta kali 1,04 pangkat 6 adalah 6.326.595,09248. Biasanya kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi ini yang kita ambil yaitu N6 sama dengan 6.326.595,09 rupiah. Jadi besar modal tersebut setelah 6 tahun adalah 6.326.595,09 rupiah. Jadi di sini setelah 6 tahun modalnya atau uang yang disimpan di bank menjadi naik sebesar ini ya. Begini langkah-langkah dalam menentukan modal setelah disimpan di bank dengan sistem bunga majemuk. Tinggal kita gunakan rumus pertumbuhan tadi. Oke. Untuk contoh kedua, di sini terdapat kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 2 jam. Diketahui bahwa pada awal kultur jaringan tersebut terdapat 1000 bakteri. Tentukan banyak bakteri setelah T periode dan kemudian juga banyak bakteri setelah 10 jam. Ya. Bagaimana? Yang pertama, kita tetap identifikasi dulu apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Ya. Yang kita tuliskan N0 adalah 1000, kemudian P% adalah 100%. Nah, karena di sini
membelah diri artinya 1 menjadi 2 ya, jadi bertambahnya 100%. Kita bisa tuliskan P persennya adalah 100%. Kemudian jamnya sebanyak 10. Nah, kita harus amati di sini karena membelah dirinya setiap 2 jam, maka banyak periode T itu adalah jam dibagi 2 atau 10 dibagi 2. Jadi ada 5 periode membelah ya. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah NT dan N5. Oke, jawabannya kita kategorikan pertumbuhan karena di sini membelah diri, maka seiring bertambahnya waktu, maka banyak bakteri juga bertambah banyak pula ya. Jadi termasuk kategori pertumbuhan. Sehingga rumusnya adalah kita gunakan yang plus. NT sama dengan N0 dikalikan 1 ditambah P persen pangkat T. Kita tinggal gantikan variabel-variabelnya dengan nilai yang ada pada diketahui, yaitu NT sama dengan 1000 kali 1 ditambah 100% pangkat T. Nah, 100% ini kita baca 1 ya. Sehingga kita dapatkan 1000 kali 1 tambah 1 tadi, yaitu 2 pangkat T. Ini adalah rumus umum banyak bakteri setelah T periode, yaitu 1000 kali 2 pangkat T. Nah, kalau memang 10 jam yang ditanyakan, yaitu ada 5 periode membelah ya, maka kita dapatkan N5 sama dengan 1000 kali 2 pangkat 5, yaitu 32.000. Jadi setelah 10 jam, banyak bakteri menjadi 32.000 bakteri. Ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua tentang pertumbuhan. Nah, untuk contoh ketiga, ini nanti termasuk pertambahan atau peluruan ya. Coba kita simak soalnya. Hana membeli laptop seharga 9 juta rupiah pada September tahun 2017. Setelah digunakan, ia ingin menjualnya dan membeli yang baru. Jika nilai penyusutan laptop 8% per tahun, tentukan harga jual laptop tersebut setelah T tahun. Kemudian juga setelah 3 tahun. Nah, di sini biasanya kalau barang elektronik itu nilai jualnya menurun ya. Dan di sini pun sudah dikatakan nilai penyusutan. Berarti ini termasuk peluruhan ya. Jadi setelah kita identifikasi mana diketahui dan ditanya. Nah, karena di sini tadi kita sudah tentukan termasuk peluruhan, maka kita gunakan rumus NT sama dengan N0 kali 1 dikurangi P persen pangkat T. Jadi di sini dikurangi, bukan ditambah. Kalau pertambahan tadi ditambah ya. Nah, kita gantikan nilai-nilai untuk variabel di rumus ini, yaitu N0 9 juta, kemudian P persen 8%. Karena di sini masih ditanyakan NT, maksudnya rumus penurunan nilai laptop Hana dalam T, maka di sini T-nya tetap kita tulis dulu. Nah, kita hitung bagian 1 dikurangi 8%. Ya, 8% kita baca 0,08 sehingga NT sama dengan 9 juta kali 0,92 pangkat T. Jadi 1 dikurangi 0,08 adalah 0,92. Nah, ini adalah jawaban untuk NT. Jadi di sini sudah terlihat basisnya kurang dari 1. Jadi nanti nilainya pasti menurun ya dengan bertambahnya periode waktu. Untuk waktu setelah 3 tahun, N3 kita peroleh dengan menghitung 9 juta kali 0,92 pangkat 3. Kembali kita gunakan alat bantu saja. Di sini kita akan hitung 9 juta kali 0,92 pangkat 3. Oke, hasilnya adalah 7.008.192. Ya. Jadi setelah 3 tahun harga laptop Hana adalah 7.008.192 rupiah. Nah, ini terlihat menyusup ya nilainya. Nah, karena semula 9 juta, setelah 3 tahun menjadi 7.008.192. Ya. Jadi ini contoh soal tentang peluruhan. Nilainya menurun. Oke.
Nah, ketiga contoh tadi hanya sebagian saja. Untuk contoh-contoh yang lain, masalah nyata yang menerapkan fungsi eksponensial, misalnya itu tadi ya, banyak sel hasil pembelahan, modal di bank dengan bunga majemuk, mungkin juga tentang pertumbuhan penduduk, menurunnya jumlah bakteri karena pengobatan atau pembasmian misalnya ya. Terus mungkin juga menyusutnya nilai suatu barang, seperti contoh soal harga laptop Hana baru saja tadi. Kemudian mungkin juga tentang peluruan unsur radioaktif ya, dan lain-lain, termasuk yang sedang terjadi saat ini, yaitu bertambahnya kasus positif COVID-19 di negara kita. Kalau kita perhatikan di media informasi, grafiknya membentuk fungsi eksponensial ya, jadi bertambahnya secara eksponensial, jadi cepat ya. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh permasalahan nyata di kehidupan sekitar kita yang menerapkan fungsi eksponensial. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang penerapan fungsi eksponensial ini, di sini ada penugasan. Buatlah contoh soal tentang pertumbuhan atau peluruhan. Boleh membuat sendiri atau menggali dari buku-buku teks Matematika Peminatan kelas 10 ya. Kemudian tulislah di kolom komentar nama, kelas, dan soal tersebut beserta jawaban akhirnya saja. Untuk cara pengerjaannya silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian usahakan soal berbeda dengan contoh yang telah dibuat temannya ya. Nah, kalian juga boleh menggunakan alat bantu hitung kalkulator. Oke. Di kolom komentar pun kalian juga bisa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dalam video ini. Akhirnya, terima kasih telah menyimak video tentang penerapan fungsi eksponensial ini. Selamat belajar, semoga selalu diberi kemudahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.